Sorotan lainnya, Saudara, pembobolan terhadap situs Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN beberapa hari lalu mengungkap betapa rentan dan mudahnya situs-situs lembaga pemerintah untuk diretas. Ini menjadi ancaman nyata bagi keselamatan data pribadi masyarakat. Peretasan hingga jual beli data jutaan penduduk Indonesia dari situs lembaga pemerintahan maupun situs belanja daring bukanlah hal baru. Namun apa jadinya jika situs milik Badan Siber dan Sandi Negara BSSN yang justru kebobolan? Padahal lembaga ini dibentuk demi mencegah potensi serangan siber. Pada 25 Oktober lalu, situs pusat malware nasional Pusmanas milik BSSN tak bisa diakses. Dari tangkapan layar, situs pusat BSSN mengalami perubahan halaman muka. Peretas menyisipkan pernyataan berupa penghinaan terhadap negara dan menyebut bahwa aksi ini merupakan aksi balasan bagi peretas Indonesia yang telah meretas situs Brazil. Badan Siber dan Sandi Negara BSSN mengklaim telah mengetahui dan melacak siapa pelaku peretasan ini. Identifikasi terhadap penyerang sudah kita lakukan. Yang utama adalah fokus BSSN sekarang adalah melakukan evaluasi tentunya. Evaluasi menyeluruh terhadap semua proses yang ada di dalam internal BSSN. Kemudian dari evaluasi tersebut tentunya kita mengambil langkah-langkah penguatan. Meski peretasan ini disebut tak mengakses data penting, tapi Badan Siber dan Sandi Negara BSSN adalah tempat mengadu kebocoran data. Sejumlah situs lembaga pemerintah juga ternyata rawan dan mudah diretas, padahal situs-situs tersebut menyimpan jutaan data penduduk Indonesia. Memang keamanannya masih lemah, jadi security header-nya sebagai contoh, salah satu kementerian yang mengurusi kesehatan itu dapat nilai F. Lalu ada salah satu badan nilai F ya Pak ya? Pak Alfons, Ya, nilai F Anda sebutkan, saya ingin pastikan. Dapat nilai F dari A. Oh wow, jauh Dapat nilai ya. F dari A. Lalu ada salah satu badan pemerintah yang mengurusi asuransi untuk masyarakat seluruh Indonesia itu juga dapat nilai F. Artinya Salah satu sebabnya adalah harusnya situs HTTPS tapi HTTP. Itu sebenarnya hal yang mendasar, kita nggak ngomong ke security, hal yang menjauh. Kalau memang F itu ya paling mudah diretas. Kalau A itu lebih sulit diretas. Tapi tidak semuanya jelek juga. Sebagai gambaran, ada situs Indonesia yang dapat nilai A. Yang paling tinggi itu A+, ya, bukan A ya. Oke. Itu situs Peduli Lindungi. Nah, di sana yang saya sebutkan tadi sudah sudah hijau, cuma permission policy-nya saja merah. Kira-kira itu gambaran umumnya bahwa memang kita harus banyak memperbaiki, khususnya lembaga pemerintahan lah. Pemerintah dinilai perlu bekerja sama dengan swasta dan juga perguruan tinggi untuk mengantisipasi serangan siber ini. Kolaborasi atau kerjasama dengan berbagai pihak, tidak saja dengan pemerintah, namun juga bekerjasama dengan pihak swasta dan teman-teman di perguruan tinggi untuk bisa mengatasi, paling tidak mengantisipasi agar infrastruktur kritis yang kita kelola atau yang kita miliki itu bisa kita lindungi. Ini bukan kali pertama pemerintah diingatkan soal perbaikan manajemen krisis keamanan siber. Pasalnya imbas kebocoran data siber tak main-main, bukan hanya soal rawan penipuan atau teror privasi, tetapi juga bisa sampai mengancam keselamatan. Tim Liputan, Kompas TV.